Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Nur Aini, kelas manajemen 22A dengan NPM 22411037. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan internasional. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Manajemen keuangan internasional adalah manajemen keuangan dalam skala transaksi keuangan internasional. Prinsip manajemen keuangan internasional sama dengan manajemen keuangan domestik. Ruang lingkup utama dari pengambilan keputusan manajemen keuangan internasional meliputi keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. Jenis transaksi yang ditangani dalam manajemen keuangan internasional antara lain ekspor, impor, dan pasar valuta asing. Sementara itu, ruang lingkup operasi manajemen keuangan internasional antara lain yaitu pasar valuta asing, mata uang asing, analisis investasi langsung, dan manajemen perusahaan multinasional dan perbankan internasional. Lalu kita membahas tentang konsep manajemen keuangan internasional. Yang pertama itu ada perusahaan multinasional, yang kedua perdagangan internasional. Perusahaan multinasional yaitu transaksi internasional dilakukan oleh perusahaan multinasional. Lahirnya perusahaan multinasional diawali dari globalisasi nasional. Nah, perusahaan asing mulai memasuki pasar domestik. Sementara perusahaan domestik juga mulai memasuki pasar asing. Keberadaan perusahaan multinasional menentukan kondisi investasi dan perdagangan internasional di dunia. Alokasi dan penggunaan sumber daya dunia dikelola oleh perusahaan multinasional melalui pengambilan keputusan. Mereka membentuk diversifikasi internasional melalui permintaan dan penawaran produk dan jasa baru, serta pengembangan model manufaktur dan distribusi. Perusahaan multinasional memperoleh laba secara efisien dari perbedaan biaya produksi pada setiap negara. Motivasi perusahaan multinasional dalam mengadakan bisnis internasional dijelaskan dalam beberapa teori bisnis internasional. Manajemen keuangan internasional yang dikelola oleh perusahaan multinasional berbeda dengan manajemen keuangan dalam skala domestik. Pemberian modal untuk investasi dari lembaga keuangan internasional kepada perusahaan multinasional lebih cepat dibanding kepada perusahaan domestik. Perusahaan multinasional melaksanakan manajemen keuangan internasional dengan memahami perilaku konsumen dari suatu negara di dalam pasar internasional. Lalu, perdagangan internasional. Persaingan di dalam bisnis internasional dan perdagangan internasional di dalam sistem ekonomi internasional membuat negara menginginkan posisi keuangan yang tinggi. Masing-masing penduduk di dalam suatu negara saling bersaing untuk memperlancar arus dana masuk di negaranya. Sebaliknya, aliran dana keluar diperlambat.
Perdagangan internasional telah diadakan oleh manusia selama berabad-abad. Jadi bukan hanya saat ini, tapi sudah dari zaman dulu juga sudah ada yang namanya perdagangan internasional. Dampak yang ditimbulkan oleh adanya perdagangan internasional berkaitan dengan kepentingan politik, ekonomi, dan sosial. Beberapa dampak ini antara lainnya yaitu lahirnya perusahaan multinasional, industrialisasi, dan globalisasi ekonomi. Dan keuangan internasional penting bagi yang pertama, penting bagi ekspansi perusahaan multinasional atau multinational corporation atau MNC ke negara-negara yang sedang berkembang. Yang kedua, penting bagi ekspansi ideologi globalisasi. Dan yang terakhir, keuangan internasional itu sangat penting bagi perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor yang dilakukan oleh suatu negara untuk menjalin hubungan internasional yang baik. Manajemen keuangan internasional itu meliputi yang pertama, aliran finansial. Aliran finansial yaitu arus masuk modal dan pinjaman. Yang kedua itu adalah aliran real, yaitu arus masuk barang dagangan barang yang berupa bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dan yang terakhir dari manajemen keuangan internasional itu meliputi aliran budaya, yaitu arus masuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan pola pikir serta perilaku. Dan kita harus mengetahui sih apa pentingnya manajemen keuangan internasional. Jadi, pentingnya manajemen keuangan internasional itu yang pertama, manajemen keuangan internasional membantu manajemen keuangan memutuskan bagaimana pengaruh berbagai kejadian-kejadian internasional terhadap perusahaan, dan langkah-langkah apa saja yang dapat diambil untuk memanfaatkan perkembangan positif dan menghindarkan perusahaan dari dampak-dampak negatif. Maka diperlukan namanya manajemen keuangan internasional. Lalu yang kedua, manajemen keuangan internasional itu sangat membantu manajer untuk mengantisipasi kejadian dan membuatnya mampu untuk mengambil keputusan yang menguntungkan. Sebelum kejadian-kejadian tersebut terjadi, kejadian-kejadian yang harus diantisipasi tersebut dapat berupa kurs valuta asing, tingkat bunga, laju inflasi, pendapatan nasional, dan kemungkinan adanya perubahan aspek politik dalam suatu negara. Itulah gambaran dari pentingnya manajemen keuangan internasional. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan
manajemen keuangan internasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.